Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Sylvia Julianti, Redita Maharani, Anissa Husnul Khotimah, dan saya Nadia Anumat akan memberikan laporan proyek zoologi invertebrata. Next. Pertama dari judulnya, yaitu manfaat luminesensi ubur-ubur pada kehidupan manusia, dengan tema proyek ubur-ubur atau Siphozoa. Topik invertebratanya yaitu filum Cnidaria dengan kelas ubur cahaya. Yang kedua, dari mana asal cahaya ubur-ubur? Dan yang ketiga, apa manfaat cahaya ubur-ubur pada kehidupan manusia? Tujuan dari proyek ini itu agar kita mengetahui apa yang menyebabkan ubur-ubur bisa mengeluarkan cahaya dan mengetahui asal cahaya tersebut serta mengetahui manfaat bioluminesensi ubur-ubur pada kehidupan manusia. Variabelnya yang pertama ada variabel bebas yaitu bioluminesensi ubur-ubur dan variabel terikat yaitu manfaat yang dirasakan oleh manusia. Luarannya yaitu dari artikel ilmiah dan jurnal penelitian. Morfologi yang akan dijelaskan oleh Sylvia Julianti. Kepada Sylvia dipersilakan. Morfologi ubur-ubur itu, ubur-ubur merupakan selenterata yang hidup di laut baik dalam bentuk polip yang melekat di dasar ataupun yang berenang bebas dalam bentuk medusa. Tubuhnya lunak seperti gelatin, transparan, dan mengandung banyak air. Selenterata memiliki dua lapisan pada tubuhnya, yaitu ektodermis atau epidermis dan endodermis. Endodermis ini merupakan lapisan dalam yang membatasi dinding perut yang disebut juga sebagai gastrodermis. Antara epidermis dan endodermis terdapat lapisan mesoglea yang berupa membran non-seluler tipis atau lapisan tebal dari bahan lendir atau fibrous. Solenterata memiliki gastrovascular cavity, yaitu rongga yang berfungsi untuk mencegah ubur di sisi mesoglea dan sebagian besar terletak pada epidermis dan mulut. Sistem sarafnya mengandung reseptor untuk mendeteksi cahaya, bau, dan stimulus lainnya. Selanjutnya, pria berkembang biak secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual terjadi pada stadium polip dan dilakukan dengan jalan pertunasan atau budding, pembelahan atau pencabikan telapak kaki. Suatu tunas terjadi dari dinding tubuh yang menonjol keluar diikuti luasan rongga gastrovaskular, kemudian pada ujungnya terbentuk mulut dan tentakel. Reproduksi aseksual dimungkinkan terjadi karena kebanyakan Cnidaria mempunyai daya generasi yang besar. Tentakel yang putus akan diganti dengan yang baru. Reproduksi seksual umumnya terjadi pada tahap medusa. Sel telur atau sperma sebagian besar berasal dari sel interstisial yang mengelompok sehingga membentuk ovari atau testis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anissa Kaha. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Sylvia. Beberapa ubur-ubur bisa bersinar dalam gelap. Banyak ubur-ubur memiliki organ bercahaya yang memancarkan cahaya. Cahaya ini dapat dalam beberapa cara yang berbeda, seperti menarik mangsa atau mengganggu pemangsa. Berdasarkan dari jurnal penelitian, lebih dari 97% Cnidaria adalah bioluminescent. Di lingkungan laut, keberadaan cahaya memainkan peran utama dalam distribusi spasial komunitas laut. Bioluminesensi diketahui memainkan banyak peran dalam interaksi intra dan antar spesies. Penelitian ini didasarkan pada video yang kami amati dari video pengamatan yang dilakukan oleh ROV Embari selama 17 tahun terakhir di Pasifik Timur. Setiap pengamatan dalam video telah diidentifikasi secara taksonomi dan kemampuan bioluminesensinya
dan telah dikaitkan dari literatur. Dengan menggunakan informasi ini, kami mengukur distribusi organisme bioluminescent dari organisme yang diamati. Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa bioluminesensi penting di kolom air sebagai sifat ekologis yang mencakup kisaran kedalaman dan keanekaragaman organisme. Next. Selanjutnya, bagaimana mereka menyala? Ubur-ubur menghasilkan cahaya yang disebut bioluminescence. Bioluminesensi adalah suatu proses yang merupakan reaksi kimia yang menghasilkan sejenis cahaya berwarna biru. Juga beberapa ubur-ubur hidrozoan yang memiliki penderan hijau yang muncul dari fotoprotein yang disebut protein fluoresen hijau atau GFP, yang ditemukan di organ khusus yang terletak di payung ubur-ubur. GFP tereksitasi oleh transfer energi dari fotoprotein yang dikenal sebagai aekorin, membutuhkan Ca. Ubur-ubur masih terdalam dalam proses berelaksasi ke keadaan dasarnya. Ia memancarkan cahaya biru. Untuk alasan ini, kompleks protein osiluciferin disebut protein fluoresen biru atau BFP in vitro pemancar cahaya. Yang tereksitasi mengalami transfer energi tanpa radiasi ke GFP untuk menghasilkan GFP yang tereksitasi yang memancarkan cahaya hijau saat berelaksasi ke keadaan dasarnya. Ubur-ubur bersinar dengan protein bioluminescent yang digunakan dalam industri bioteknologi. Cahaya terjadi ketika zat yang disebut luciferin bereaksi dengan oksigen. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Redita Maharani. Kepada Redita, dipersilakan. Baiklah, yang selanjutnya yakni mengenai manfaat bioluminesensi ubur-ubur. Bioluminesensi ubur-ubur bermanfaat bagi manusia, salah satunya dalam bidang medis. Fenomena bioluminesensi telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang medis. Contohnya, digunakan untuk mendeteksi adanya sel kanker di dalam tubuh secara lebih cepat melalui sebuah teknologi baru yang disebut bioluminescence imaging atau BLI. Bioluminesensi juga digunakan untuk memantau perkembangan sel tumor. Dengan begitu, perkembangan sel tumor juga dapat dipantau dengan lebih mudah. Penggunaan bioluminesensi sebagai gen pelapor juga telah dimanfaatkan dalam tanaman transgenik hasil rekayasa genetika. Selain itu juga, mikroorganisme luminesensi juga dapat dimanfaatkan dalam bidang ekologi sebagai pendeteksi polutan atau kontaminan, serta dimanfaatkan sebagai pendeteksi mikroba patogen dalam bidang pangan. Kemampuan bioluminescence juga dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari untuk mempermudah pekerjaan manusia, misalnya dengan glowing rods dan penerangan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menjelaskan materi kita hari ini. Dan sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kami ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.